Nah, jadi kita mau nanya untuk apa sih langkah khusus yang diambil perusahaan untuk memastikan kualitas produk terjamin hingga ke tangan konsumen? Oke, untuk ngejaga itu SOP yang kita bikin itu harus dipastiin untuk dikerjain. Salah satunya tuh penirisan darah. Itu kan ada minimal berapa menit. Terus waktu pendinginan daging setelah udah dicabut bulu, Ya. pendinginan dagingnya harus sekian menit. Terus sama pencucian karkasnya, terus suhu ruang. Jadi banyak SOP yang menentukan kualitas daging ayamnya itu. Terus kalau misalkan kayak dari yang aku baca kan ada teknologi, Om pakai teknologi ban berjalan sama air blast freezer. Nah, kenapa sih teknologi-teknologi itu bisa efektif banget gitu dalam membantu perkembangan industri pemotongannya? Eh, Maksudnya apa tadi pertanyaannya, kenapa teknologi itu bisa membantu banget gitu ya? Ya. Jadi kalau ban berjalan itu tuh membantu dari jumlah tonase yang bisa kita potong. Kalau misalkan kita nggak pakai ban berjalan, itu kan harus satu-satu, otomatis nggak kekejar jumlah target tonase per harinya. Nah, kalau untuk air blast freezernya itu tuh teknologi yang mendinginkan daging sampai minus 40 derajat. Kalau misalkan kita nggak pakai itu, kita hanya pakai freezer. Freezer itu maksimal minus 20. Nah, minus 20 itu hanya bisa membekuin permukaan daging aja, nggak sampai ke dalam. Termasuk tulangnya itu nggak beku. Jadi otomatis kalau kita hanya pakai freezer, itu daya tahan karkas bekunya akan sebentar sekali. Kalau blast freezer bisa sampai 1 tahun. Oh, nah kan dari industri pemotongan ayam sendiri itu kan pasti ada aja tuh bagian ayam yang kebuang. Nah, upaya yang dilakuin supaya nggak ada bagian ayam yang terbuang tuh apa Om? Ada nggak tuh? Rata-rata keambil semua kecuali bulu sama darah. Itu karena kalau darah itu kan karena kita mayoritas Muslim, jadi kan memang nggak boleh tuh. Tapi kalau di negara yang mayoritas non-Muslim itu bisa dijual juga. Nah, bulu itu sebenarnya juga bisa diolah lagi sebenarnya. Tapi karena memang kita kalau misalkan kita mau olah sendiri harus punya alat lagi, akhirnya kita kasih ke orang yang memang bisa ambil rutin tiap hari. Itu tuh mereka olah lagi menjadi tepung bulu untuk pakan ternak. Gitu. Jadi yang kebuang hanya itu aja sih. Terus gimana gimana cara misalkan perusahaan untuk melakukan pengujian kualitas produk sebelum diluncurkan ke pasar? Itu kita ada per bulan tes lab, uji Oh, lab kandungan bakterinya segala, kita uji lab tiap bulan. Jadi kepantau dari situ. Terus bagaimana Bapak bisa mengatasi tantangan dalam branding dan citra merek perusahaan Bapak ini? Nah, untuk saat ini setelah COVID terus terang memang berubah. Jadi sekarang itu udah bisa dibilang nggak sehat karena perusahaan integritas itu perusahaan yang besar, mereka juga udah mulai terjun ke customer-customer kita. Dengan modal mereka dengan modal kita kan berbeda. Itunya. Nah, jadi agak beratnya di situ. Tapi kalau waktu sebelum perusahaan besar itu ikut ke pemotongan, kita brandingnya itu dari komitmen jam kirim sama kualitas dan jumlah yang mereka order. Jadi mereka order misalkan 200 ekor, kita komit bahwa nyampe ke mereka 200 karena ada pemotongan yang lain tuh customernya order misalkan 200, nyampe cuma 150, 170 ekor. Nah, di situ mereka suka komplain. Nah, begitu kita kita kasih servis yang seperti itu, mereka rata-rata pada puas di situ. Terus cara Bapak menanggulangi tantangan tersebut sama teknik pemasarannya apa Pak?
agak berat terus terang kalau untuk yang ngelawan perusahaan besar ya, karena mereka itu kan monopoli dari hulu ke hilir. Hmm. Nah, kita mau bertanding sama mereka rada berat. Jadi paling ya kita berusaha untuk bertahan dengan menjaga komitmen kita itu aja sih. Karena ada satu hal yang mereka mereka lemah itu yang saya dengar gitu. Kalau produk mereka dikomplain, mereka kadang nggak mau kasih tuker retur. Jadi ada retur dari customer, mereka nggak bisa retur. Nah, kalau kita masih bisa retur selama memang alasan yang customer komplain ke kita itu masuk akal. Gitu sih. Berarti sejauh ini pelanggan yang Bapak dapat itu mereka kenalan atau gimana ya Pak? Bisa tahu soal usaha pemotongan ayam Bapak? Kita keliling sih ya, keliling sama browsing. Hmm. Terus kalau keliling itu kita ngelihat ke daerah-daerah yang ramai, terus kita ngelihat branding apa nih yang memang kita kan ada feeling bahwa ini pasti pakai ayamnya lumayan banyak. Nah, kita datengin, Kedepannya kita kira-kira bikin. sorry Pak, untuk kedepannya kira-kira ada rencana mau kan sebelumnya kan kami ada research soal informasi mengenai usaha Bapak nih di internet, kayak di Hmm, Instagram, di media sosial. Informasinya hmm. kan memang agak sulit untuk ditemuin. Jadi rencana kedepannya Bapak ada rencana untuk ngembangin lebih lebih di pemasaran di media sosial atau gimana Pak? Ada Ya, rencana? sebenarnya sih ada. Jadi dari tahun-tahun kemarin tuh sebenarnya ada. Saya pengen masuk ke sosmed segala. Cuman yang handle itu saya belum ada untuk handle khusus medsos. Nah, tapi juga kadang untuk medsos itu banyak yang dikejar kalau saya perhatiin akhirnya lebih banyak kebutuhan rumah tangga retail. Nah, itu kita nggak terlalu melayani yang retail, yang untuk rumah tangga. Karena rumah tangga itu misalkan dia order hanya 2 ekor, 3 ekor gitu. Kita nggak nutup biaya operasional. Itu sih, jadi makanya karena memang pas juga memang nggak ada yang handle untuk medsosnya, kita gencar di lapangannya untuk datang terus market di lapangan, datang ke customer. Terus ada produk customer baru, rumah makan apa atau enggak fried chicken apa muncul, kita juga lihat dari medsos, kita datengin gitu sih. Terus kan perusahaan kan punya goals sama rencana nih. Kalau misalkan nggak sesuai rencana tuh ada tips atau strategi nggak, Pak? Ada sih, kita paling review ya per tahunnya. Jadi targetnya misalkan kita mau nambah jumlah potongannya. Nah, kita review apa penyebab kita misalkan sekarang 5 truk, kita mau jadi 6 truk tapi belum tercapai. Biasanya kita review, tapi sementara ini memang belum bisa mencapai ke 6 karena marketnya setelah COVID ini banyak customer yang lesu. Jadi mereka juga omsetnya turun, akhirnya juga target kita pun juga mandek gitu. Jadi setelah COVID ini kacau. Kalau misalkan dari Om, ada nggak sih keterampilan yang menurut Om harus banget dipunyain sama seorang pemimpin supaya perusahaannya tetap berkembang dengan baik gitu? Ada sih ya, itu harus salah satunya sih harus mengerti dunia perayaman sih ya. Dunia peraya, terus juga harus mengerti pasar marketnya ke yang mana, karena kalau nggak mengerti salah satunya bisa ngomong, oh ini kafe ini buka ada punya grupnya lumayan nih kafe-kafenya, tapi begitu dilihat kafenya tuh rata-rata makainya cuma 2 kilo 10 kilo. Nah, walaupun banyak, kita harus ngeliat dulu banyak cabangnya, akhirnya berapa berapa
ton atau berapa kintal kita ngirim ke mereka gitu sih. Jadi kalau tidak menguasai market ada repot juga. Kalau boleh tahu dulu Om, waktu masih awal-awal kenapa ya mau bikin usaha pemotongan ayam? Kan banyak tuh ada usaha bisnis lain. Kenapa pilihnya pemotongan ayam? Karena ibunya saya kan peternakan ayam. Hmm. Nah, kita berpikir kenapa nggak iniin aja dilanjutin lagi jadi proses pemotongan ayam gitu, saat itu. Kalau menurut lo, hal esensial apa sih Om yang diperluin untuk mastiin sebuah bisnis di bidang peternakan ini dapat menjadi sukses dan terus berkembang? Peternakan atau pemotongan? Eh, Pemotong. Pemotongan. Pemotongannya itu sih harus bisa efisiensi. Kalau saya lihat sekarang nih ya, setelah COVID, paling utamanya itu efisiensi biaya, sama kita melihat apa ya, mesin-mesin mana yang memang akhirnya biayanya terlalu gede dia masuk ke listriknya, akhirnya biaya operasional bengkak gitu. Jadi lebih setelah COVID ini lebih ke efisiensi saat ini. Oke. Terus gimana sih Om supaya industri bisa ngatur tugas dari setiap karyawan untuk supaya ngedapetin hal yang sesuai gitu, hasil yang sesuai? Briefing tiap pagi sama sore, udah gitu briefing mingguan. Jadi ada evaluasinya itu dasarnya dari komplainan customer. Nah, itu nanti dari komplainan customer ketahuan dari divisi mana nih yang masih nggak mengikuti SOP. Jadi itu bisnis tuh pure bisnis apa emang Bapak tuh punya passion sama ayam? Kayak Pure business ya, karena memang awalnya dari keluarga kan ya, peternakan, terus kenapa nggak dikembangin jadi pemotongan gitu sih. Untuk sekarang masih ini nggak Pak? Eh, kan awalnya Bapak bilang karena orang tua ada usaha peternakan. Sekarang masih jalan atau cuman fokusnya ke pemotongan aja? Masih jalan, tapi kalau untuk yang peternakan itu udah dikuasai integritas. Jadi akhirnya kita harus mengikuti, kita sebagai mitranya mereka di kontrak harga, karena kalau kita berdiri sendiri udah nggak ada. Peternak yang berdiri sendiri itu nggak kuat karena biaya harga jualnya. Kalau kalian misalkan survei itu di googling perkembangan harga ayam hidup, dan nanti keluar tuh pemerintah juga masih bingung nentuin gimana nih solusi untuk peternak, karena harga modal peternak lebih mahal dari harga jual daging ayam hidupnya. Makanya akhirnya kita otomatis nginduk ke si perusahaan gede itu di kontrak harga. Jadi kita tahu melihara ayamnya supaya bagus, hasilnya sesuai, kita dapat target IP kayak kuliahan gitu, target IP sekian dapat bonus. Sekarang seperti itu yang peternakan. Oh iya, Pak, tadi kelewatan, Pak. Bapak perusahaannya itu udah apa ya, meneruskan pakai teknologi lebih baru, diupdate terus ke Pak teknologinya Pak untuk memudahkannya kerjaan Bapak saat ini. Nah, kalau yang peternakan iya upgrade ke sistem close house, tapi kalau yang yang pemotongan agak sulit karena kita itu kan tadi mayoritasnya kan Muslim. Jadi kalau di luar itu ada mesin yang memang motong kepala ayamnya. Nah, kalau di kita kan nggak boleh karena kita harus syarat halalnya kan harus berjalan. Nah, kalau misalkan kayak di negara non Muslim itu bisa efisiensi tenaga kerja juga karena kepala langsung dipotong pakai mesin. Gitu. Terus yang di luar pun juga ada satu ekor mau dipotong 8. Itu ada mesinnya, tapi di kita masih belum bisa karena customer tuh beda-beda minta rata-rata enggak semua customer sih, tapi
ada beberapa customer yang minta satu ekor potong 8 tapi dadanya dimiringin atau enggak sayapnya lebih coak ke dalam, lebih dalam ke ngambil daging dada. Nah itu mesin nggak bisa. Kalau di luar negeri kan udah paten potong 8 ya bentuknya gitu. Solusi untuk kedepannya gimana tuh Pak? Kalau ini kan saat ini kan pasti usaha nanti Amin nanti makin berkembang, pembelinya makin banyak nih. Apakah Mm. bakalan cuman bergantung sama karyawan kayak Bapak kan bilang ikutin sesuai dengan yang customer inginkan dong itu. Kalau ikutin potongannya gimana? Iya nggak Pak? Benar. Iya, jadi mau nggak mau kita tetap pakai SDM manusia. Kecuali nanti berkembang zaman, terus si customer pun juga akhirnya udah apa ya mau dengan spek potong 8 bentuknya standar, ya akhirnya bisa ke arah pakai mesin gitu sih. Nah, sama satu lagi misalkan nih customernya yang minta potongannya aneh-aneh itu kuantitinya nggak terlalu banyak, ya biasanya kita abaikan, kita nggak layanin, kita lebih prioritas yang kuantitinya lebih banyak. Oh, berarti yang menerima request dari customer juga ya berarti kalau begitu? Iya, iya. Ada lagi pertanyaan? Apa? Iya. Jadi di ayam itu kompleks permasalahannya, karena kayak di pemotongan lebih simpel yang di peternakan. Kalau pemotongan itu kan datang satu truk itu kan dari itu tuh berarti 3 ton 1.500 ekor. 1.500 ekor itu kan ukurannya beda-beda per ekor. Jadi nanti ada sistem grading, masuklah ada yang 8 on, 9 on, 1 kilo, 1,1 kilo, 1,2 kilo. Itu kita harus bisa memarketin semua ukuran itu, lebih kompleks. Terus ada waktu umur dagingnya itu kan. Kalau misalkan benda apa pabrikan benda kain misalkan gitu kan lebih kalau menurut saya lebih bisa disimpan lama banget. Nah, kalau daging kan ada umurnya. Itu yang bikin lebih kompleks. Oh berarti kalau Bapak itu kalau boleh tanya sih jadi penasaran ini tuh Bapak kalau jual kan Bapak di usaha pemotongan nih, berarti ayam yang di order di peternakan itu sudah dipesan dari customer dulu atau Bapak memang ada stoknya dulu? Soalnya Kita ada bayangan range-nya. Jadi kita order ayam hidup itu 1,5 kilo sampai 1,7 kilo hidup. Dan nanti masuk ke pemotongan itu dapat kira-kira ukurannya yang tadi 8 on sampai 1,3 kilo. Hmm. Tes. Oke. Ya, maaf. Tadi internetnya putus. Oh, Pak, ya, kalau jadi kan untuk supplier ayamnya itu pernah nggak kayak kejadian suppliernya ini nggak sanggup untuk supply ayamnya itu, gimana cara ngatasinnya? Ayam. nah kita biasanya kalau supplier subuh-subuh telepon tuh nggak ada ukurannya, kita nggak mau tahu. Kita tetap ordernya ukuran yang kita mau. Nah, kalau sampai akhirnya mereka nyerah, biasanya kita kasih kesempatan 2-3 kali. Kalau sering gagalnya, kita nggak order lagi ke supplier itu. Kita pindah supplier. Jadi itu sih dari kami, Pak. Terima kasih ya Pak. Oke. Maaf Ya, mengganggunya ya Pak. Semoga ke depan sukses Pak. amin. Kalian juga lulusnya bagus ya nanti. Masih lama ya lulusnya juga ya. Terima kasih Pak. Maaf ganggu. Oke. Ya, Pak, oke, mohon maaf. bye.
Kami boleh minta foto bentar gak ya? Boleh? Iya. Screenshot. Ayam, 1, 2. ayam. Belum. Udah. Gimana sih? Kamu sih 4. 1, 2, 3. Gak mau nih. Udah. Ya. Makasih ya Pak. Thank you, Pak. Ya, thank you ya. Oke, bye.